Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksajeni Asarli dari kelas manajemen 2C dengan NPM 22411203. Di sini saya akan menjelaskan uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan metode penting dalam analisis data untuk memastikan bahwa variabel yang diukur memiliki tingkat homogenitas yang memadai untuk menjalankan analisis yang tepat. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengertian, tujuan, metode pengukur, serta hasil dan makna praktis dari uji homogenitas. Pengertian uji homogenitas. 1. Definisi. Uji homogenitas adalah suatu proses statistik untuk memeriksa kesamaan distribusi dari beberapa kelompok data. 2. Kenapa penting? Dengan mengetahui apakah variabel dalam kelompok data homogen atau tidak, kita dapat memastikan validasi analisis yang kita lakukan. 3. Contoh, misalnya dalam penelitian mengenai pengaruh latihan fisik terhadap kesehatan, kita perlu memastikan bahwa kelompok yang menerima latihan memiliki karakteristik yang serupa. Selanjutnya ada tujuan dari uji homogenitas. Yang pertama, memastikan kesamaan varian. Tujuan utama uji homogenitas adalah untuk memeriksa apakah varian atau varian dari kelompok-kelompok data itu sama atau tidak. Yang kedua, memvalidasi analisis. Jika data tidak homogen, analisis yang menggunakan metode kesamaan varian akan menghasilkan kesalahan atau informasi yang tidak akurat. Ketiga, membandingkan kelompok. Dengan mengetahui apakah kelompok-kelompok data homogen, kita dapat membandingkan karakteristik antara kelompok tersebut secara lebih akurat. Selanjutnya ada metode pengukuran homogenitas. Yang pertama, uji Bartlett menggunakan metode statistik untuk memeriksa apakah varian kelompok data itu sama atau tidak secara signifikan. Yang kedua, uji Levenen menggunakan statistik uji untuk memeriksa perbedaan varian antara kelompok data. Yang selanjutnya, uji Brown-Forsythe, metode yang lebih tahan terhadap asumsi normalitas dalam uji homogenitas. Selanjutnya ada variabel dan kelompok uji homogenitas. Variabel kontinu, contohnya tinggi badan, berat badan, konsentrasi, dan waktu reaksi. Selanjutnya variabel kategorikal, contohnya jenis kelamin, golongan darah, pendidikan, dan asal negara. Yang selanjutnya variabel numerik, contohnya jumlah penduduk, pendapat per kapita, dan nilai suhu. Selanjutnya hasil uji homogenitas. Kesimpulan homogen, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka kelompok data dianggap homogen dan ada kesamaan varian. Yang kedua, kesimpulan tidak homogen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka kelompok data dianggap tidak homogen dan ada perbedaan varian antar kelompok. Selanjutnya, peluang kesalahan. Terdapat dua jenis kesalahan dalam uji homogenitas, yaitu kesalahan tipe 1 VRA dan kesalahan tipe 2 VRB. Selanjutnya ada makna praktis homogenitas dalam analisis data. Yang pertama, keefektifan metode analisis. Dalam menganalisis data, kesamaan varian antara kelompok data sangat penting untuk memilih metode analisis yang tepat dan menghindari bias dalam estimasi dan kesimpulan. Kedua, keterpercayaan hasil analisis. Dengan memastikan homogenitas data, kita dapat lebih percaya pada hasil analisis dan generalisasi yang dibuat terhadap populasi. Yang ketiga, ketepatan pemilihan sampel. Jika data tidak homogen, pemilihan sampel yang tidak memadai tidak menghasilkan estimasi yang bias dan tidak
wakil populasi secara akurat. Selanjutnya, kesimpulan dari uji homogenitas. Yang pertama, identifikasi data. Menentukan dan mengumpulkan data yang akan diuji homogenitasnya. Yang kedua, analisis statistik. Menggunakan metode uji homogenitas yang sesuai untuk memeriksa kesamaan varian. Yang ketiga, interpretasi hasil. Menafsirkan hasil uji homogenitas dan membuat kesimpulan apakah data homogen atau tidak. Selanjutnya, referensi dan sumber bacaan. 1. Jones R. dan Will D. 2007 Apin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.